Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita novel, Battle Through the Heavens Part 133. Chapter 973-975. Salam dari Mimin Celoteh Donghua. Aura megah berdesir di sekitar tubuh Xiaoyan, sementara seluruh pegunungan bergetar di bawah aura yang menakutkan ini. Sesekali, raungan gemetar seperti rengekan terdengar lembut di dalam hutan pegunungan. Raungan itu mengandung perasaan ketakutan di dalamnya. Dengan kekuatan spiritual yang kuat dalam tubuh Xiaoyan, jari kakinya perlahan meninggalkan puncak pohon. Dia digantung di udara kosong di langit. Mungkin itu karena tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan spiritual yang terlalu banyak, tetapi warna putih perak secara bertahap muncul di matanya. Warna putih keperakan ini menjadi lebih pekat sampai matanya pada dasarnya memancarkan warna ini. Melihat dari kejauhan, mata hitam aslinya telah berubah menjadi sepasang mata putih keperakan yang tampak sangat dingin. Aura yang naik berlanjut sesaat sebelum berhenti perlahan. Xiaoyan menunduk sedikit dan menatap Chen Yun, yang ekspresinya berubah drastis. Dia perlahan bertanya, "Apa kau tidak berencana melumpuhkan ke-10 jariku?" Suara itu tidak keras, tetapi memiliki tekanan yang seolah-olah keluar dari jiwanya, menyebabkan roh Chen Yun bergetar sebagai akibatnya. Apa yang telah dilakukan bocah ini? Mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu kuat? Melihat aura ini, kemungkinan dia memiliki kekuatan bintang 7 atau bahkan bintang 8 Dozong. Apakah ini nyata atau tidak? Ekspresi Chen Yun berubah dengan cepat. Aura agung yang terbentang dari tubuh Xiaoyan memang membuatnya kaget dan dipenuhi ketidakpercayaan. Dia yakin bahwa kekuatan sebenarnya Xiaoyan harus berada di kelas Do Huang. Namun, kekuatannya tiba-tiba melonjak seperti panah yang terbakar, dan mencapai tingkat yang menakutkan. Dari cara dia melihatnya, ini adalah hal yang konyol. Keraguan melintas di hati Chen Yun. Dia benar-benar kesulitan percaya, bahwa Xiaoyan dapat meningkatkan begitu banyak level dalam waktu sesingkat itu. Terlepas dari bagaimana tingkat teknik rahasia, kemungkinan akan sulit untuk memiliki efek yang menakutkan. Mungkinkah kekuatan Doqi ini hanya dangkal? Mata Chen Yun gelap dan serius. Dia menolak untuk percaya bahwa permainan kucing dan tikus ini, dan benar-benar terbalik dalam beberapa menit yang singkat ini. Hari ini, aku yang dulu akan melihat apakah kekuatanmu ini nyata atau hanya sekedar tindakan biasa. Kilatan dingin melintas di mata Chen Yun. Dia mengepalkan tinjunya dan kilat berkedip. Ini diaglomerasi menjadi gada petir. Tubuhnya bergerak dan raungan petir samar terdengar. Mata Xiaoyan tenang saat dia melihat Chen Yun di tanah dari langit. Sesaat kemudian, tangannya tiba-tiba meraih ke belakang. Kekuatan spiritual yang kuat melonjak, sebelum menggumpal menjadi bola meriam spiritual setinggi 5 kaki di telapak tangannya. Lengan Xiaoyan gemetar dengan aneh dan bola meriam spiritual mengeluarkan bang sebelum menembak. Ledakan. Bola meriam spiritual yang tak terlihat, baru saja ditembakkan ketika tiba-tiba meledak sekitar 10 kaki darinya. Sosok tua muncul dengan cara yang menyedihkan sebelum dengan cepat mundur. Kejutan di wajah Chen Yun akhirnya mencapai puncaknya saat dia mundur. Serangan itu sebelumnya memberitahunya, bahwa aura agung Xiaoyan di depannya adalah asli. Itu bukanlah tindakan yang dilakukan dengan mengandalkan beberapa metode Qi yang aneh. Dia menggunakan kekuatan spiritual. Namun, bahkan beberapa alkemis tingkat 7, mengalami kesulitan untuk memiliki kekuatan spiritual yang begitu agung. Apa latar belakang bocah ini? Hati Chen Yun terasa agak tidak nyaman. Sejak dia bertukar pukulan dengan Xiaoyan, pihak lain tidak terduga, muncul seperti lubang tanpa dasar, meskipun hanya memiliki kekuatan Do Huang di permukaan. Sebuah boneka, api surgawi, dan sekarang kekuatan spiritual yang luar biasa menakutkan ini. Masing-masing hal ini hanya ada dalam legenda jika menyangkut orang biasa. Namun, semuanya benar-benar muncul pada dirinya, memaksa Chen Yun untuk menarik meremehkan, yang telah dia buat di dalam hatinya. Terlepas dari metode apa yang dia gunakan untuk membuat kekuatannya melonjak, pasti akan ada batasan waktu untuk itu. Sekarang, tidak bijaksana untuk bertengkar langsung dengannya. Lebih baik pergi dulu dan menunggu sampai kekuatannya melemah. Tidak akan terlambat untuk menyerang pada saat itu. Chen Yun dengan cepat menekan kekacauan di dokinya, yang dikejutkan oleh kekuatan spiritual sebelumnya. Setelah itu, mulutnya mengeluarkan peluit tajam. Dia membalikkan tubuhnya, menggunakan semua kekuatannya untuk mengaktifkan gerakan 3000 petir dan akhirnya berubah menjadi bayangan. Setelah itu, dia bergegas keluar dari pegunungan, melarikan diri untuk hidupnya saat dia melakukannya. Hong Tianxiao, yang sedang melawan boneka iblis bumi,
dan banyak pembantu dari klan Hong di langit mengalami sedikit perubahan dalam ekspresi mereka ketika mereka mendengar peluit ini. Mereka semua tahu bahwa ini adalah sinyal untuk mundur. Sialan apa yang anak nakal ini lakukan? Kekuatannya sebenarnya telah melonjak ke level seperti itu. Hong Tianxiao mengutuk dengan marah di dalam hatinya. Aura agung yang merasuki langit juga menyebabkan pikirannya sedikit bergetar. Doki segera melonjak di tubuhnya saat pedangnya menari, membentuk tirai pedang merah menyala di depannya, yang memaksa boneka iblis bumi mundur. Setelah itu, Hong Tianxiao juga buru-buru mundur. Anda ingin pergi? Xiao Yan tertawa terbahak-bahak saat melihat Chen Yun melarikan diri. Ia memang tak mampu mempertahankan kondisi ini lama-lama. Oleh karena itu, begitu dia mengaktifkannya, dia perlu mencapai sesuatu. Karena orang tua ini sangat membencinya, dia bukanlah seseorang yang bisa dibiarkan hidup. Musuh sekelas Dou Zong pada akhirnya akan membawa masalah. Lebih baik mengakhirinya sekali dan untuk selamanya. Niat membunuh melintas di hati Xiao Yan. Dia mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke Chen Yun, yang telah berubah menjadi bayangan dan melarikan diri. Setelah itu, Xiao Yan tiba-tiba mengepalkannya. Ketika tangan Xiao Yan terkepal, ruang kosong yang jauhnya 1000 kaki tiba-tiba menjadi terdistorsi, sebelum dengan cepat berubah menjadi dinding spasial seperti zat. Bang! Chen Yun, yang telah melepaskan kecepatan maksimumnya, tidak menemukan dinding spasial yang tiba-tiba muncul. Dia bertabrakan dengan keras terhadapnya. Kekuatan pantulan khusus dari dinding spasial menembaknya. Kekuatan yang ganas dan kuat ini mengguncang Chen Yun, sampai dia merasakan mulutnya menjadi manis. Dia dengan paksa menelan setelah menyadari manisnya. Tubuh Chen Yun baru saja pulih ketika dia menyadarinya. Hal pertama yang dia lakukan adalah dengan cepat mendaratkan tubuhnya, dan melarikan diri ke hutan. Namun, sebelum tubuhnya bisa mendarat di tanah, sesosok manusia muncul di depannya dengan cara seperti hantu. Sebuah tinju yang ditutupi dengan kekuatan spiritual yang luas dan kuat, dihancurkan tanpa gerakan mewah. Riak luar angkasa, muncul kemanapun kepalan tangan bergerak saat banyak garis mulai menyebar. Mereka tampak seperti ular hitam kecil yang dipenuhi dengan kekuatan menakutkan, yang membekukan hati seseorang. Ekspresi Chen Yun berubah drastis di depan tinju polos ini. Dia mengeluarkan raungan marah saat Doki melonjak keluar dari tubuhnya. Itu diaglomerasi dan membentuk penghalang petir tebal di depannya. Bang! Tinju itu dengan keras menghancurkan penghalang cahaya, dan kekuatan spiritual yang agung melepaskan kekuatan yang sangat menakutkan, seperti gunung berapi, sebelum dengan licik mengguncang penghalang petir sampai pecah. Kekuatan yang tersisa juga memercik ke seluruh tubuh Chen Yun dengan cara seperti kilat. Grok! Seteguk darah segar, dimuntahkan saat tubuh Yun Chen menabrak tanah oleh pukulan kejam itu. Tubuhnya bergesekan dengan hutan di bawah, membentuk jurang dalam yang panjangnya lebih dari 100 meter. Pohon-pohon di sepanjang jalan semuanya hancur berantakan, saat serbuk gergaji tersebar ke segala arah. Setelah meminjam kekuatan Tian Huo Zunze, Xiao Yan mampu mencapai level bintang 7 atau bahkan 8 Dou Zong, sementara Chen Yun hanyalah bintang 4 Dou Zong. Kesenjangan antara setiap bintang di kelas Dou Zong sangat besar. Namun, Chen Yun ingin bertarung langsung dengan Xiao Yan. Wajar jika akhir hidupnya akan sangat menyedihkan. Chen Yun yang kusut menghentikan tubuhnya dengan susah payah, sebelum memuntahkan seteguk darah segar. Pukulan kuat Xiao Yan telah menyebabkan dia menderita luka serius. Selain itu, kekuatan spiritual itu tampaknya luar biasa panas dan keras. Beberapa kekuatan spiritual yang menginvasi tubuhnya, telah memulai kehancuran dalam skala besar. Kondisi Chen Yun sangat mengerikan menghadapi kombinasi serangan eksternal dan internal ini. Jika ini terus berlanjut, aku akan benar-benar mati di tangan bajingan kecil itu. Aku tidak bisa terus terjerat dengannya. Mata Chen Yun mengandung kekejaman saat dia menyeka jejak darah dari sudut mulutnya. Dia baru saja akan melarikan diri ke pegunungan, ketika sosok seperti hantu itu sekali lagi muncul di depannya seperti belatung di tulang tarsal seseorang. Xiao Yan, Wind Lightning Pavilion tidak akan melepaskanmu jika kau membunuhku. Chen Yun buru-buru berteriak, hatinya terguncang saat melihat Xiao Yan mengejarnya sekali lagi. Sepertinya mereka tidak akan membiarkanku pergi bahkan jika aku tidak membunuhmu. Xiao Yan tersenyum pada Chen Yun. Namun, senyuman ini seperti iblis ganas, yang mendinginkan hati, dari sudut pandang Chen Yun. Apa yang dibutuhkan untuk melepaskan aku? Selama Anda menyatakan kondisi Anda. Sebelum Chen Yun menyelesaikan kalimatnya, tubuh Chen Yun tertembak ke belakang. Sepasang manik-manik berwarna perak seukuran kepalan tangan, dengan kejam dilemparkan ke arah Xiao Yan. Bang, bang, bang. Manik-manik perak baru saja terlempar saat tiba-tiba meledak.
Gelombang udara yang kuat meratakan hutan dalam radius 100 meter. Sosok Chen Yun dengan cepat melarikan diri ke hutan setelah melemparkan manik-manik petir. Namun, dia tidak punya waktu untuk menghela nafas lega, ketika sosok manusia aneh sekali lagi muncul. Sebuah kaki yang berisi kekuatan spiritual yang kuat diayunkan. Kekuatan di atasnya dibanting dengan kejam ke kepala Chen Yun. Grok, Chen Yun memuntahkan seteguk darah segar, saat kekuatan liar dan kekerasan meletus. Tubuhnya terbang mundur dan menghancurkan pohon-pohon besar, yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Hong Tian Xiao memandang Chen Yun, yang pada dasarnya tidak dapat membalas, dari langit yang jauh. Ekspresinya juga berubah. Leluhur, haruskah kita membantu? Seorang pembantu yang diundang menelan seteguk air liur, saat dia bertanya dengan lembut. Mata Hong Tian Xiao berubah dengan cepat. Dia segera melihat ke arah boneka iblis bumi, yang telah ditunda sedikit oleh beberapa orang dari klan Hong sebelum mengatupkan giginya dan memberikan perintah, mundur. Jangan repot-repot dengannya. Kekuatan anak kecil itu terlalu menakutkan sekarang. Menambahkan ini ke boneka, kita hanya akan mendekati kematian, terlepas dari berapa banyak dari kita yang melangkah maju. Setelah mengatakan ini, Hong Tian Xiao dengan tegas melambaikan tangannya, berbalik, dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Orang-orang lain dari klan Hong di belakang juga buru-buru mengikuti. Seluruh tubuh Chen Yun tertutup lumpur saat dia naik dari tanah dengan susah payah. Dia tampak sangat menderita, dengan darah segar mengalir dari kepalanya. Selain itu, dia terlihat garang. Dia menderita cedera serius setelah menerima beberapa serangan kekuatan penuh dari Xiao Yan. Bahkan pembuluh darah di tubuhnya sudah mulai menunjukkan tanda-tanda putus. Kekuatan spiritual Xiao Yan sangat merusak dengan dukungan api surgawi. Chen Yun terengah-engah melalui mulutnya. Ruang di depannya beriak dan sosok Xiao Yan sekali lagi perlahan muncul. Apakah kamu masih bisa lari? Suara Xiao Yan benar-benar tanpa emosi, saat matanya yang berwarna putih keperakan menatap ke arah Chen Yun, yang memiliki aura lelah. Bajingan kecil, karena kau ingin membunuh aku yang dulu akan menyeretmu untuk mati bersamaku. Mata Chen Yun berangsur-angsur menjadi merah. Kegilaan melonjak di wajahnya. Segera, dia menyerang dengan marah ke arah Xiao Yan. Tubuhnya juga membengkak dengan cepat, tampak seperti balon yang akan meledak. Xiao Yan sedikit mengernyit saat menghadapi tindakan gila Chen Yun. Menghancurkan diri sendiri ya. Kaki Xiao Yan bergerak saat dia melihat Chen Yun yang bengkak, yang dengan cepat menerkam. Tubuhnya dengan cepat terangkat ke udara. Pada saat yang sama, telapak tangannya terbuka, dan benang dengan kekuatan spasial berwarna perak bersinar dan muncul. Segel spasial. Ruang di sekitar Chen Yun tiba-tiba berfluktuasi secara intens, saat teriakan lembut terdengar. Tiba-tiba menimbulkan riak yang kuat dan ruang tak terlihat segera tampak seperti substansi, berubah menjadi penjara spasial yang membungkus Chen Yun. Bahkan bintang 5 Dozong biasa, akan kesulitan menggumpalkan penjara spasial seperti zat. Namun, Xiao Yan mampu membuatnya setelah meminjam kekuatan Tian Huo Zunze. Tentu saja, alasan terpenting untuk ini adalah tubuhnya sudah memiliki benang kekuatan spasial. Dia menggunakannya sebagai media, untuk menggerakkan kekuatan spasial yang mengalir di alam. Penjara spasial baru saja dibentuk, ketika tubuh Chen Yun tiba-tiba membengkak hingga tingkat yang menakutkan. Segera, ledakan yang menggetarkan jiwa tiba-tiba muncul. Bang! Gelombang energi yang menakutkan, menyapu dengan liar ke segala arah seperti gelombang pasang. Penjara spasial menahannya sedikit sebelum meledak. Seluruh pegunungan berguncang dengan kuat, tampak seolah-olah gempa bumi telah terjadi. Banyak retakan setinggi 1000 kaki menyebar seperti jaring laba-laba. Seluruh pegunungan telah menjadi panik saat ini. Kekuatan yang terlibat, ketika bintang 4 Dozong menghancurkan diri sendiri sangat menakutkan. Xiao Yan hanya berhasil menghindari sementara serangan badai energi yang menakutkan ini. Tubuhnya bersinar dan muncul di langit yang jauh. Matanya menunjukkan kesungguhan, saat dia melihat gelombang energi yang merajalela. Setelah tindakan Chen Yun ini, seluruh pegunungan ini kemungkinan akan berubah menjadi reruntuhan. Hong Tian Xiao, yang melarikan diri dari pegunungan, juga merasakan badai energi yang menakutkan ini. Ekspresinya berubah hampir seketika. Orang tua Chen Yun itu benar-benar menghancurkan diri sendiri. Dengan bisa memaksanya sampai sejauh itu, bocah itu benar-benar terlalu menakutkan. Hong Tian Xiao tiba-tiba merasakan sedikit kepahitan di mulutnya. Jika dia tahu bahwa bocah ini akan sangat merepotkan untuk dihadapi sejak awal, dia pasti tidak akan membuat musuh dengannya. Memiliki musuh seperti itu, memang membuatnya sulit makan dan tidur dengan nyenyak. Namun, dunia ini tidak memiliki obat penyesalan.
Ini adalah sesuatu yang juga sangat disadari oleh Hong Tianxiao. Apalagi, dia bukan orang yang bimbang. Cahaya yang ganas segera melintas di matanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Bocah ini memang sangat aneh. Namun, dengan membunuh Chen Yun, Anda tidak akan bisa merasa nyaman. Paviliun petir angin tidak akan duduk diam dan menyaksikan seorang tetua terbunuh. Saat itu, hihi. Dengan senyum sinis, Hong Tianxiao dengan tegas menoleh dan melambaikan tangannya. Kecepatan larinya sekali lagi meningkat. Orang tua berpakaian putih di suatu tempat di pegunungan, juga dikejutkan oleh tindakan gila Chen Yun. Dia buru-buru menarik Han Sui, saat tubuhnya menembus hutan pegunungan dengan cara seperti kilat. Akhirnya, sosoknya melintas dan mendarat di puncak gunung. Dia melihat ke bawah, pada badai energi yang merajalela di pegunungan dari atas dan tanpa sadar menghirup udara dingin. Orang tua ini benar-benar gila. Han Sui juga dikejutkan oleh energi destruktif di bawah ini, sampai wajah cantiknya menjadi agak pucat. Penghancuran diri seorang Dozong bukanlah sesuatu yang bisa disaksikan oleh sembarang orang. Dengan mampu memaksa Dozong untuk mengambil jalan buntu penghancuran diri, pemuda bernama Xiao Yan ini memang sangat menakutkan. Pria tua berpakaian putih itu perlahan mengangkat kepalanya, melihat sosok buram di langit, dan berbicara dengan sikap yang agak diam. Apakah dia baik-baik saja? Mata Han Sui juga menyapu langit. Penglihatannya jauh lebih rendah dari pria tua berpakaian putih. Secara alami, dia tidak dapat melihat sosok Xiao Yan. Apa yang bisa terjadi padanya? Segel spasial itu telah menghilangkan niat Chen Yun untuk mati bersamanya. Orang tua berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya sebelum segera berkata, namun, karena dia telah membunuh Chen Yun, sepertinya dia benar-benar telah menjadi musuh dengan Wind Lightning Pavilion. Hong Tianxiao pasti akan mengumumkan berita itu kepada semua orang saat dia kembali. Mengingat gaya Wind Lightning Pavilion, mereka pasti akan mengirim ahli untuk membunuh Xiao Yan. Tangan Han Sui tanpa sadar mengepal saat mendengar ini. Wajahnya menunjukkan ekspresi khawatir. Baiklah, nak, tidak perlu terlalu khawatir. Anak kecil ini bukanlah orang biasa. Dia membunuh dengan tegas dan tidak memiliki karakter yang lemah. Dengan karakter dan kekuatan seperti itu, kemungkinan besar dia akan mampu melakukannya dengan sangat baik bahkan di Central Plains, di mana segala macam ahli bersembunyi. Sepertinya akan sangat sulit untuk membunuhnya. Pria tua berpakaian putih itu tersenyum, saat dia meyakinkannya. Kata-katanya sangat menghormati Xiao Yan. Han Sui mengangguk sedikit, tangannya menarik rambut hitam di dahinya, sementara matanya yang cerah mengungkapkan pemikiran sentimental saat dia melihat ke langit. Kakak perempuannya benar, orang ini benar-benar luar biasa. Dia sangat luar biasa sehingga sangat sedikit wanita yang bisa memeluknya. Badai energi mengamuk secara brutal di dalam pegunungan. Itu berlanjut selama lebih dari 10 menit, sebelum secara bertahap melemah. Selama periode waktu ini, sosok Xiao Yan terus berada di langit. Matanya juga secara bertahap tertutup. Angin liar bersiul bertiup di atas pegunungan, membawa debu bersamanya. Pada saat ini, hutan hijau yang awalnya subur telah berubah menjadi warna berlumpur. Xiao Yan di langit akhirnya membuka matanya, saat gumpalan terakhir dari badai energi perlahan menghilang. Tatapannya perlahan menyapu pegunungan di bawah, yang telah menjadi sangat kacau. Akhirnya, dia dengan lembut mendarat, dan langkah kakinya perlahan berjalan ke tempat di mana Chen Yun telah menghancurkan dirinya sendiri sebelumnya. Sebuah lubang besar yang berukuran beberapa ratus kaki muncul di tempat itu. Kegelapan hitam itu sedemikian rupa, sehingga orang tidak bisa melihat dasarnya dalam sekejap. Tatapan Xiao Yan menyapu lubang itu. Langkah kakinya tiba-tiba berbalik, dan dia tiba di sebuah tempat di dekat lubang besar itu. Ada pohon layu yang bergoyang terletak di tempat itu. Tangan Xiao Yan perlahan mengusap pohon yang layu itu, sementara senyuman dingin tiba-tiba terangkat ke sudut mulutnya. Telapak tangannya terlempar dengan keras ke depan dan pohon yang layu itu pecah. Keripik kayu terbang dan roh ilusi melarikan diri darinya dengan panik. Itu terbang menuju langit. Namun, itu baru saja bergerak ketika ruang di sekitarnya tiba-tiba mengeras. Penatua Chen benar-benar licik, membiarkan tubuh Anda hancur sendiri sementara seutas jiwa Anda melarikan diri. Sayangnya, Xiao Yan tersenyum, menatap roh ilusi itu, dan dengan lembut berbicara. Xiao Yan, jangan bunuh aku. Kita bisa duduk dan berbicara dengan benar. Anda tidak ingin menyinggung Wind Lightning Pavilion dengan cara ini kan? Roh itu baru saja terperangkap ketika segera berubah menjadi wajah ilusi Chen Yun. Pada saat ini, matanya mengandung ketakutan yang tulus. Jika benang jiwa ini dihancurkan oleh Xiao Yan, dia akan benar-benar tamat. Saya juga tidak ingin mencapai tahap seperti itu. Namun,
Semua ini karena kamu telah memaksaku. Xiaoyan mendesah pelan. Dia mengulurkan tangannya dan segera meraih jiwa Chen Yun. Bajingan kecil, Wind Lightning Pavilion tidak akan melepaskanmu. Tunggu saja kematianmu. Chen Yun mengutuk dengan kejam saat merasakan niat membunuh Xiaoyan. Bang! Xiaoyan tanpa ekspresi. Dia mengencangkan tangannya dan jiwa Chen Yun tiba-tiba meledak. Itu segera berubah menjadi titik cahaya sebelum menghilang. Melihat titik cahaya spiritual yang tersebar, Xiaoyan tahu bahwa penatua dari paviliun petir angin ini telah memberikan perpisahan terakhirnya pada dunia ini. Dia berhati-hati dan tidak meninggalkan ruang bagi musuhnya untuk melarikan diri. Orang ini bukan orang biasa. Orang tua berpakaian putih itu tiba-tiba menghela nafas dan berbicara sambil berdiri di puncak gunung. Han Sue berdiri dengan ragu di sampingnya dan mengedipkan matanya. Dia tidak menyaksikan adegan di mana Xiaoyan menghancurkan jiwa Chen Yun. Namun, dia merasa bahwa kakek buyutnya, yang memiliki harapan yang tidak mungkin, sepertinya memberi Xiaoyan evaluasi yang sangat tinggi. Tuan tua terlalu memujiku. Saya hanya tidak mau membiarkan beberapa masalah mengikuti saya lagi. Tawa samar tiba-tiba terdengar di puncak gunung. Segera, sosok Xiaoyan perlahan muncul di depan pria tua berpakaian putih itu. Xiaoyan. Han Sue segera berteriak kegirangan saat melihat Xiaoyan muncul. Orang tua berpakaian putih itu juga tersenyum. Namun, kakinya telah bergeser ke depan setengah langkah tanpa meninggalkan jejak, samar-samar menghalangi Han Sue di belakangnya saat dia melakukannya. Dia secara pribadi menyaksikan Xiaoyan membunuh Chen Yun. Kemungkinan masalah ini akan membawa banyak masalah bagi Xiaoyan jika itu menyebar. Setelah melihat taktik jahat Xiaoyan sebelumnya, pria tua berpakaian putih itu tidak memperlakukan Xiaoyan sebagai orang yang baik. Tuan tua tidak perlu terlalu berhati-hati. Xiaoyan bukanlah orang yang haus darah. Selain itu, saya berhutang budi pada Nona Suer. Membalas kebaikan dengan balas dendam bukanlah sesuatu yang bisa saya lakukan. Xiaoyan tertawa pelan. Meskipun tindakan pria tua berpakaian putih itu sangat kecil, Xiaoyan tidak luput dari kondisinya saat ini. Orang tua berpakaian putih merasa agak malu mendengar ini. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, aku yang dulu adalah Han Fei. Xiaoyan menyapa Tuan Tua Han. Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya dan menjawab sambil tersenyum. Hehe, diriku yang dulu tidak layak menerima salam sebesar itu. Han Fei melambaikan tangannya sebelum dengan sungguh-sungguh berkata, kami tidak akan mengatakan apapun tentang masalah ini hari ini. Namun, Hong Tian Xiao kemungkinan besar akan mengumumkannya. Pada saat itu, Anda harus berhati-hati terhadap Wind Lightning Pavilion. Terima kasih atas peringatan Anda, Tuan Tua Han. Xiaoyan mengangguk. Bukannya dia tidak ingin mengejar Hong Tian Xiao. Namun, kondisi ini tak bisa dipertahankannya lama-lama. Begitu Tianhuo Zunze menarik kekuatan spiritualnya, kemungkinan Xiaoyan akan mengalami fase lelah karena energinya yang terlalu kuat. Bagaimana dia bisa membunuh Hong Tian Xiao dalam keadaan seperti itu? Karena teman muda Xiaoyan menyadarinya, aku yang dulu tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Saya akan mengucapkan selamat tinggal hari ini. Jika ada kesempatan di masa depan, saya akan datang dan mencari nasihat dari teman muda. Han Fei berseri-seri. Tatapannya menyapu ke sekelilingnya, dan tahu bahwa ini bukanlah tempat yang harus ditinggali untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia menangkupkan tangannya dan berbicara. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Kamu harus berhati-hati. Han Sue menggigit bibir merah bawahnya dengan bagian belakang giginya, dan berbisik ketika dia melihat mereka akan pergi. Xiaoyan menyeringai dan berkata, kamu juga harus berhati-hati. Han Fei di samping tertawa pahit di dalam hatinya saat melihat situasi ini. Dia menarik Han Sue saat sosoknya bergerak dan bergegas menuju pegunungan yang jauh. Hati-hati dengan Wind Lightning Pavilion. Yang terbaik bagi Anda adalah meninggalkan wilayah utara Central Plains secepat mungkin. Xiaoyan memandang Han Fei dan Han Sue yang telah menghilang ke kejauhan saat suara lembut samar melayang bersama angin. Xiaoyan menghembuskan nafas lembut. Matanya mengamati dua sosok itu saat mereka menghilang ke cakrawala. Dia juga membalikkan tubuhnya dan terbang ke sisi lain pegunungan. Arus yang dia butuhkan untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Sudah waktunya untuk mengkonsumsi pil miti huang itu. Namun, dia tidak menyadari seberapa besar pil obat ini akan meningkatkan kekuatannya. Pohon-pohon besar menjulang ke langit di dalam pegunungan hijau subur. Pohon-pohon besar ini, yang telah tumbuh selama ratusan atau ribuan tahun, biasanya dapat tumbuh hingga ketinggian beberapa ratus meter. Mereka adalah makhluk hidup terbesar di pegunungan. Bahkan sinar matahari terhalang oleh daun besar mereka. Hampir tidak ada orang yang hadir di tempat ini. Kadang-kadang, auman magical beast akan muncul,
menakuti banyak burung yang beristirahat di hutan. Kepanikan sayap yang panik akan membentuk sosok putih yang menyebar di langit, tampak megah. Ada puncak gunung tinggi yang menjorok ke langit di dalam pegunungan yang luas. Puncak gunung tidak terlalu besar, tetapi sangat curam. Dindingnya hampir vertikal, dan puncak gunungnya yang terjal sangat mulus. Kecuali bisa terbang, Magical Beast biasa akan kesulitan untuk menaikinya. Awan menutupi puncak gunung, sementara seorang pemuda duduk bersila di atasnya. Sosok manusia berwarna perak duduk tepat di samping pemuda itu. Tubuh sosok itu tidak bergerak sedikit pun, sementara matanya yang seperti lubang kosong perlahan menyapu sekelilingnya. Itu secara instan membunuh apapun yang mendekati puncak gunung, terlepas dari apakah itu orang atau Magical Beast, bertindak seperti pengawal yang sempurna. Pemuda itu mempertahankan postur ini selama sekitar 2 jam, sebelum perlahan membuka matanya. Wajahnya yang agak putih pucat berangsur-angsur pulih sedikit kemerahan. Anak kecil, kekuatanmu terlalu lemah. Namun, untunglah tubuh Anda tangguh. Jika tidak, akan sulit untuk menahan pencurahan kekuatan spiritual saya. Tawa terdengar di hati Xiao Yan saat dia membuka matanya. Xiao Yan menyeringai dan bertanya, Pak Tua Yao, kekuatanmu sudah pulih ke tingkat apa? Sekitar bintang Dou Zong 8. Peningkatan apapun di masa depan akan sangat sulit. Setiap upaya untuk kembali ke kelas Douzun akan membutuhkan tubuh fisik yang sangat cocok dengan jiwaku. Tian Huo Zunze merenung sejenak sebelum tertawa licik, hihi, bagaimanapun, teman kecil, kita telah sepakat sebelumnya bahwa kamu akan membantu aku yang dulu, menyelesaikan masalah tubuh fisik. Xiao Yan tersenyum tanpa sadar saat mendengar ini. Tian Huo Zunze sangat membantu. Jika Xiao Yan bisa membiarkannya pulih ke kekuatan Douzun, itu pasti akan bermanfaat baginya. Pada titik ini, Xiao Yan secara alami akan mengulurkan tangan tanpa menahan. Tubuh asli memiliki tingkat kesesuaian yang paling sempurna dengan jiwa seseorang. Jika jiwa secara acak menempati tubuh fisik, kemungkinan efeknya akan sangat buruk. Oleh karena itu, tubuh hanya dapat disempurnakan secara khusus. Xiao Yan menjelaskan dengan lembut. Yao Lao pernah mengatakan pada Xiao Yan metode untuk memperbaiki tubuh. Oleh karena itu, selama Xiao Yan menemukan bahan yang diperlukan, dia harus bisa menyempurnakannya dengan levelnya saat ini. Saya akan serahkan masalah kehalusan itu kepada Anda. Ingat, kamu harus membuat yang terbaik untuk diriku yang dulu. Jangan mengambil jalan pintas. Meskipun saya tidak pernah memurnikan tubuh, saya juga menyadari bahwa kekuatan ramuannya sangat penting. Itu juga akan menentukan pencapaian seseorang di masa depan. Tian Huo Zunze tertawa. Pak Tua Yao, yakinlah bahwa Xiao Yan pasti akan membantu Anda memperbaiki tubuh terbaik. Xiao Yan berseri-seri saat menjawab. Hihi, lebih baik jika ini masalahnya. Anak kecil, Anda dapat yakin bahwa saya yang lama, tidak akan membiarkan Anda jatuh dalam bahaya kehilangan nyawa Anda, sebelum Anda memurnikan tubuh untuk saya. Tian Huo Zunze tertawa terbahak-bahak. Hatinya memang merasakan terima kasih kepada Xiao Yan. Jika Xiao Yan membawanya keluar dari dunia magma itu, kemungkinan dia sudah lama berubah menjadi ketiadaan. Bagaimana dia bisa memiliki kebesarannya saat ini? Selain itu, dia bahkan mungkin memiliki tubuhnya sendiri di masa depan, dan sekali lagi merasakan perasaan indah sekali lagi menjadi manusia. Xiao Yan tersenyum saat mendengar kata-kata ini. Dengan ahli yang melindunginya, dia akan memiliki modal yang cukup besar, yang akan membuatnya merasa sangat aman saat menjelajahi Central Plains. Namun, meski dengan jimat ini, meningkatkan kekuatannya sendiri masih merupakan hal yang paling penting. Bagaimanapun, dia tidak bisa meminjam kekuatan orang lain sepanjang waktu. Xiao Yan merenung sejenak saat senyuman terbentuk. Dia menggerakkan tangannya, dan botol giok seperti zamrud muncul di tangannya. Dia memiringkan botol dan pil obat seukuran mata naga diluncurkan. Segera, aroma yang tidak biasa tersebar, menarik perhatian semua orang. Pil obat ini secara alami adalah pil Huang Perkasa. Selain itu adalah pil kualitas terbaik di antara pil Miti Huang yang telah disempurnakan Xiao Yan. Dia tidak membawanya untuk dilelang. Sebaliknya, dia menyimpannya sebagai persiapan untuk digunakan sendiri. Sekarang, secara kebetulan bisa berguna. Penggunaan Miti Huang Pil mampu membuat elit Dou Huang meningkatkan kekuatannya dengan 1 atau bahkan 2 bintang. Namun, ini juga bergantung pada keberuntungan. Sesuatu seperti kekuatan seseorang bahkan tidak meningkat setelah mengkonsumsi Miti Huang Pil telah terjadi sebelumnya. Selain itu, hal yang tidak menguntungkan adalah bahwa meskipun mereka gagal, benda ini juga tidak akan memiliki efek apapun saat mereka mengkonsumsinya untuk kedua kalinya. Oleh karena itu, orang-orang yang mengonsumsi Miti Huang Pil biasanya akan berdoa di dalam hati mereka,
agar mereka tidak menemui kejadian sial seperti itu. Pil obat perlahan berguling di tangan Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia dengan lembut menghembuskan nafas, melebarkan mulutnya, dan dengan cepat memasukkan pil obat ke dalamnya. Pil Huang perkasa segera meleleh saat memasuki mulut Xiao Yan, berubah menjadi kekuatan obat yang agak hangat dan kuat, yang dengan liar melonjak ke tubuh Xiao Yan. Mengikuti lonjakan jumlah besar kekuatan obat murni, sudut mulut Xiao Yan juga bergerak-gerak. Untung pembuluh darahnya keras. Jika tidak, dia akan kesulitan mengkonsumsi kekuatan obat dalam jumlah besar sekaligus. Xiao Yan dengan lembut menghirup udara, saat kekuatan obat dengan cepat melonjak dan mengalir ke semua nadinya. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan Glazed Lotus Heart Flame melonjak di sekitar tubuhnya. Segera, nyala api menyerbu ke pembuluh darahnya dan dengan cepat membungkus kekuatan obat yang sangat besar. Setelah itu, ia dengan paksa menarik kuda liar ini seperti sesamanya. Mengikuti rute metode Ki Mantra Api, perlahan mulai beredar. Ruang di sekitar Xiao Yan di dunia luar mulai bergetar hebat, saat kekuatan obat melonjak di dalam tubuh Xiao Yan. Gelombang demi gelombang energi, muncul sebelum menggumpal menjadi pusaran energi di ruang di atas kepalanya. Akhirnya, energi itu perlahan meresap ke dalam dirinya melalui bagian atas kepalanya. Memiliki api surgawi, membuat pemurnian energi belang-belang dari alam menjadi masalah yang mudah bagi Xiao Yan. Dia mampu memperbaiki apapun yang datang terlepas dari kuantitas yang terlibat. Semuanya perlahan berjalan sesuai rencana, mengikuti aktivasi bertahap dari kekuatan obat di dalam tubuhnya. Kekuatan obat dari Miti Huang Pil mungkin hebat, tapi itu tidak cukup untuk menyebabkan Xiao Yan saat ini merasa panik dengan kemampuannya saat ini. Semuanya berjalan sangat lancar. Apakah Miti Huang Pil mampu meningkatkan kekuatan Xiao Yan dengan 1 atau 2 bintang, akan bergantung pada hasil ketika saatnya tiba. Puncak gunung menjadi sunyi setelah Xiao Yan memasuki kondisi pemurnian yang lambat. Hanya boneka iblis bumi di sampingnya yang melanjutkan tugas jaga. Pegunungan Qifeng cukup terkenal di wilayah utara Central Plains. Alasannya bukan karena ada Phoenix di dalamnya. Sebaliknya, ini adalah tempat di mana Wind Lightning Northern Pavilion berdiri. Pavilion petir angin dibagi menjadi pavilion utara, selatan, timur, dan barat. Utara, selatan, dan barat adalah cabang pelengkap sedangkan pavilion timur adalah yang terkuat. Meskipun ini masalahnya, salah satu dari 3 pavilion memiliki kualifikasi untuk diperingkat di antara faksi tingkat atas di Central Plains. Penyatuan 4 pavilion sebanding dengan beberapa faksi di puncak, dan disebut raksasa wilayah utara Central Plains karena alasan itu. Pegunungan Qifeng pada dasarnya sangat sulit. Puncak gunung yang terjal tertutup lapisan kabut yang meninggalkan perasaan seperti surga. Puncak Gunung Qifeng sepertinya telah dibelah menjadi 2 oleh kapak yang sangat besar. Ada banyak bangunan yang terlihat sebagian tersembunyi di dalam tanaman hijau subur. Bagian paling menarik dari seluruh puncak gunung adalah pagoda besar berwarna perak yang terletak di puncak tertinggi. Pagoda yang sangat besar ini, yang meluncur ke langit, dinamai Menara Petir Utara. Tubuhnya ditutupi oleh warna perak cerah. Samar-samar terdengar suara gemuruh guntur yang dipancarkan darinya. Ini adalah tempat latihan suci Pavilion Utara Petir Angin. Hanya orang yang paling berprestasi, yang bisa mendapatkan kualifikasi untuk masuk dan berlatih. Di tingkat tertinggi Menara Petir Utara adalah aula yang luas. Saat ini, sejumlah orang sedang duduk di dalamnya. Gelombang demi gelombang kekuatan agung merasuki ruangan, menyebabkan para penjaga yang berdiri di luar aula gemetar ketakutan. Tablet petir spiritual Elder Yun telah rusak. Kursi pemimpin berwarna perak terletak di tengah aula. Kilatan petir samar bergerak di sepanjang kursi, menyebar ke segala arah. Sosok berpakaian perak bersandar di sandaran kursi, sementara mata peraknya perlahan menyapu di bawahnya. Akhirnya, suara samar bergema di seluruh aula. Suaranya tidak terlalu keras tetapi memiliki perasaan tertekan yang kuat. Tidak ada yang berani meremehkannya. 3 lelaki tua dengan pakaian berbeda di aula, langsung bereaksi ketika kata-kata ini terdengar. Mereka memiliki gagasan yang jelas tentang apa itu tablet petir spiritual. Seutas jejak spiritual mereka disimpan di dalam. Jika suatu hari mereka mati secara tidak beruntung, tablet petir spiritual ini juga akan hancur. Jika ini masalahnya, Chen Yun. Sebenarnya, ada seseorang yang berani menyerang seseorang dari Wind Lightning Northern Pavilion di wilayah utara Central Plains. Jangan bilang kalau itu seseorang dari Pavilion 10.000 Pedang. Seorang pria tua berpakaian hitam dengan 2 alis panjang berwarna perak, berbicara dengan cara yang serius. Untuk sementara kami tidak tahu siapa itu. Kali ini, Tetua Yun telah menemani Hong Chen ke kota Tian Beikan. Feng, Lei, Dian.
Kalian tiga orang tua harus menyelidiki apa yang terjadi. Tangkap orang yang menyerang terlepas dari siapa dia, bahkan jika dia adalah seseorang dari Paviliun 10.000 Pedang. Anggota dari Wind Lightning Northern Pavilion, bukanlah orang yang bisa dibunuh dengan mudah. Sosok manusia berpakaian perak di kursi pemimpin perlahan memerintahkan. Dimengerti. Ketiga lelaki tua itu segera berdiri dan menjawab dengan hormat. Setelah itu, mereka berubah menjadi sosok cahaya, yang bergegas pergi sebelum menghilang dengan cepat. Aula besar sekali lagi menjadi kosong dan sunyi, setelah ketiga lelaki tua ini menghilang. Sesaat kemudian, sosok manusia di kursi pemimpin perlahan berdiri. Dia dengan lembut melambaikan lengan bajunya dan gemuruh guntur bergema di aula. Ini benar-benar langkah berani, untuk menyentuh orang-orang dari Wind Lightning Pavilion di tempat ini. Saya kemungkinan akan ditertawakan oleh kedua orang itu jika saya tidak menemukan Anda. Itu tadi alur cerita novel, Battle Through the Heavens Part 133. Sampai jumpa lagi di video Mimin selanjutnya. Dan jangan lupa di subscribe ya. Salam dari Mimin Celoteh Donghua.